Terus ya dia yang dipilih oleh server untuk dikasih orderan. Nah, menanggapi atau menyikapi jawara-jawara GoFood atau akun-akun gocor pemain GoFood yang gacor tiba-tiba anyep. Saran saya buat suhu-suhu pemain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ojol semua, khususnya driver Gojek. Pagi hari ini saya ingin mencoba memberikan gambaran apa yang terjadi di kota ngebit saya ya, di Indramayu, salah satu kota kecil di Jawa Barat yang masih statusnya kabupaten. Yang mana katanya banyak yang ngeluh di para pemain GoFood ya. Yang pertama mengeluh mengenai blast orderan yang titik restonya jauh banget dari posisi si driver, dan juga yang kedua pemain GoFood yang biasanya stabil di angka mungkin 20 trip per hari atau lebih, tiba-tiba jadi anyep dapat di bawah 10 trip seharian, padahal waktu jam orbitnya tetap sama. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya map pada saat setelah menggeser sudah sampai di resto gitu. Saya ingin memberikan gambaran yang terjadi di Indramayu sendiri ya, khususnya pemain food, dan memang mayoritasnya akun food ya, karena jawara atau pemain goreng cuma 1-2 orang. Hal tersebut mengenai titik resto yang jauh lebih dari 2-3 kilo atau bahkan 5 kilo dari posisi kita, itu sudah terjadi dari awal Gojek masuk pun gitu. Dan karena memang di Indramayu kondisi lalu lintasnya tidak terlalu macet, jadi kita semua para driver, pemain food, dan saya pribadi mikirnya performa di atas segalanya gitu ya, di luar orderan fiktif ya. Pastinya semua orderan yang real benar itu walaupun jaraknya jauh kita tetap ambil gitu. Mengenai pergeseran sudah sampai di resto, dari dulu pun ya kan, kalau udah digeser mapnya pasti hilang. Nah, di sini saya pengen ngasih masukan atau saran atau solusi. Misalkan posisi kita memang jauh dari posisi resto yang orderan masuk gitu ya, saran saya adalah nggak apa-apa digeser aja di posisi awal kita gitu kan, mengantisipasi cancel by system gitu kan. Kita harus screenshot dulu mapnya, posisi kita dan posisi restonya biar ketahuan yang pertama gitu kan, kita screenshot dulu. Yang kedua adalah kita save nomor resto tersebut dan kita bisa telepon ya kan, kalau pulsa nggak ada kita bisa save, dan rata-rata memang nomor teleponnya adalah nomor telepon WhatsApp ya. Nah, disitu kita bisa minta share log ke WhatsApp ya kan dari pihak resto biar memudahkan kita sampai ke ke resto lebih cepat, seperti itu salah satu. Kemudian itu untuk poin kedua ya. Yang poin ketiga mengenai fenomena anyep orderan yang sebelumnya memang akunnya stabil di trip-trip banyak gitu kan, dapat trip banyak, ternyata setelah sehari 2 hari malah jadi anyep gitu. Mungkin beberapa faktor yang saya tangkap sih dari fenomena tersebut adalah karena pertama yang para driver ingin selalu bermain aman di layanan yang sebelumnya memang mereka gandrungi atau mereka bentuk gitu kan. Misalnya mereka pengen konsisten di GoFood gitu kan, jadi mereka mengabaikan orderan atau layanan lainnya, hanya mengambil orderan GoFood aja. Mungkin salah satunya itu mengabaikan karena mungkin teman-teman pemain GoFood tersebut autobid ya, tidak menyeting autobid manual gitu, mungkin itu salah satunya. Jadi otomatis kan menolak, itu mengabaikan atau menolak order yang masuk gitu. Mungkin saya pun membaca seperti itu. Yang kedua adalah yang saya tangkap sih, para pemain GoFood tersebut sengaja begitu orderan masuk dengan jarak
resto yang terlalu jauh dari posisinya gitu kan. Ada ketakutan cancel by system karena perjalanan dari posisi driver tersebut ke resto memakan waktu yang cukup banyak dan jarak yang panjang gitu, mungkin di area kota besar kan macet dan lain sebagainya gitu. Jadi membiarkan orderan tersebut cancel by system kan, yang mana sekitar 13 sampai 15 menit order didiamkan bakal cancel by system kan. Nah di situ analisa saya atau pendapat saya jelas teman-teman, para pemain GoFood bakal menurunkan performa kan, atau mempengaruhi penilaian atau analisa server juga untuk pembagian order, untuk pemberian order. Balik lagi sih ya teman-teman, mindset kita para driver yang mayoritas adalah pemain GoFood di kota Indramayu. Mindset kita adalah apapun orderannya dan apapun dan berapapun jarak kita ke resto selalu kita ambil, walaupun memakan waktu dan jarak yang jauh ya. Salah satu tipsnya tadi yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Semoga tips dari saya tadi dan analisa saya tadi bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk tetap menstabilkan akun Gojeknya gitu para pemain food. Jadi mungkin gini ya teman-teman, mungkin server ngetes juga kan, tahu gitu kalau si akun tersebut dikasih orderan adalah itu prioritas GoFood. Tetapi kondisi yang saat ini mungkin tidak memungkinkan untuk ngasih orderan GoFood di suatu waktu gitu, misalkan tidak memungkinkan untuk ngasih orderan GoFood ke driver pemain GoFood tersebut. Adanya orderan GoShop atau adanya orderan GoRed ya kan, akhirnya dikasih ke pemain GoFood. Ternyata pemain GoFood tersebut mengabaikannya gitu kan, padahal itu mungkin ya kan salah satu pengetesan dari sistem. Terus juga yang kedua mungkin ya wayahnya dapat penghasilan gitu kan si driver tersebut, jadi dikasihnya layanan apa aja yang masuk dan diberikan ke driver pemain GoFood tersebut. Karena apa teman-teman, entah berapa bulan ke belakang ya, analisa saya adalah si server atau si sistem Gojek itu kayak membagi orderan, memberikan orderan ke tiap-tiap driver setiap harinya itu indikatornya tuh ya, selain prioritas driver gitu kan, sistem prioritas driver itu yang kedua adalah kayak pembagian pendapatan tuh teman-teman. Jadi gimana caranya si driver yang prioritas itu udah mendapatkan pendapatan ya kan dari tiap order yang masuk selama sehari. Memang kondisinya seperti itu teman-teman ya kan. Mungkin di kota teman-teman onbid di kota besar gitu kan dengan skema sekian gitu kan, merasa ada kendala gitu kan. Tetapi menurut pendapat saya ya teman-teman ya, maaf sekali, kita antar driver berkompetisi teman-teman, bersaing loh, iya kan. Teman-teman setuju semua kan bahwasanya sistem Gojek sekarang prioritas, balik lagi ke prioritas kan, ya kan, bener gak? Nah di mana prioritas itu kan tadi ranking, bener gak? Sistem ranking, di mana yang performa bagus, indikator-indikator lainnya bagus, ya dia yang dipilih oleh server untuk dikasih orderan. Nah, menanggapi atau menyikapi jawara-jawara GoFood atau akun-akun pemain GoFood yang gacor tiba-tiba anyep. Saran saya buat suhu-suhu pemain GoFood di kota lain ya, tadi flashback apa yang udah dilakuin gitu kan, walaupun sengaja atau tidak disengaja gitu kan. Kompetisi loh teman-teman, di sini kompetisi di mana mereka yang ini kan mengikuti rule atau aturan mereka yang dikasih orderan gitu kan. Jadi kompetisinya apa teman-teman ya kan, misalkan ada si A pemain GoFood atau jawara GoFood yang akun sebelumnya memang stabil,
misalkan sebulan 2 bulan 3 bulan ke belakang stabil akunya, tiba-tiba anyep gitu kan. Kemudian dia flashback, oh iya saya pernah mengabaikan orderan, misalkan saya pernah cancel orderan gitu kan, otomatis kan performanya turun gitu. Atau terjadi delay, atau intinya lah anyep, jadi sehari jadi berapa gitu, di bawah 10 dari sebelumnya pas stabil 20 atau 30 gitu kan. Nah, penyebabnya adalah apa teman-teman? Kalau menurut saya ya, karena ada pastinya akun-akun yang mau naik atau akun-akun after terapi, setelah terapi gitu kan, dia bagus menjaga performanya, on beatnya, durasi on beatnya, menjaga apa namanya, akunya akan menjadi naik, akan menjadi jadi. Nah, dia teman-teman alokasi orderan atau kuota orderan yang tadinya buat dialokasikan buat pemain GoFood tadi yang sebelumnya stabil, jangan salah loh teman-teman, dialihkan ke akun-akun tersebut, ya kan? Benar nggak teman-teman? Di sini evaluasinya per periode loh teman-teman, merasa nggak, ya kan? Teman-teman selama ini kan per periode, entah 2 minggu, entah sebulan gitu kan, dievaluasi teman-teman. Ibarat anak sekolah, ya kan? Tiap periode, tiap semester itu kan ada pembagian raport. Nah, raport itu kan ada rankingnya. Nah, ranking itu berdasarkan nilai tertinggi kan dari semua siswa dalam satu kelas. Sama teman-teman analoginya, kalau menurut saya sih analoginya sama. Ibarat kata siswa itu ada ya driver kita Gojek seperti kita ini kan, dalam satu kelas ya, satu wilayah tersebut dievaluasi. Nah, di akhir periode dikasih ranking untuk pembayaran periode berikutnya. Hai, dadah dulu dong. Dadah, oi. Dadah. Dadah. Ya guys, ini anak saya guys. Ini istri saya guys. Ini saya juga guys. Tadi masuk YouTube guys. Mantap guys. Oke, guys. Oi, mantap. Nggak ada. Lihat guys. Guys ini, wah jagoan kecil saya guys. Ini juga. Saya pengen tahu pendapat teman-teman atau yang terjadi di kota teman-teman lainnya gitu kan. Mungkin di kota-kota besar kan memang terjadi apa, ngeblas, delay gitu kan, sama tadi apa, penurunan jumlah orderan yang sebelumnya stabil jadi anyep gitu, dan terjadi di kota-kota besar gitu kan. Gimana kondisi akun teman-teman di kota-kota kecil gitu kan. Punten untuk yang teman-teman yang dari kota-kota kecil kayak saya ya, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Cianjur, Jawa Barat gitu, atau semua wilayah di Indonesia seperti apa. Punten tolong di apa namanya, infokan di komen di bawah video ini teman-teman ya. Apakah sama seperti di kota-kota besar atau sama gambarannya kurang lebihnya seperti di kota saya di sini gitu. Yang notabene kota kecil, yang statusnya kabupaten dan tidak ada level-levelan basic, gold, platinum, silver, bla bla bla, tidak ada teman-teman. Di sini kita ngebit mengharapkan penghasilan dari argo atau tarif ongkos kirim atau ongkos bawa penumpang dan sebagainya gitu. Ya mohon maaf jika analisa atau apa namanya, pendapat saya yang tadi saya utarakan bertentangan atau kurang sepaham gitu dengan teman-teman yang nonton video ini, atau teman-teman apa namanya, para pemain GoFood atau pemain Gored yang nonton video ini. Itu semua hanya analisa saya gitu kan, sebagai seorang pemain GoFood juga di kota ini gitu kan. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama, atau juga bisa menjadi apa namanya, inspirasi lah
buat teman-teman driver, pemain-pemain GoFood atau GoRide di kota-kota kecil ya, yang seperti di Indramayu ini yang tidak ada program level seperti itu ya teman-teman ya. Tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk sok pintar, sok ngerti atau sok lainnya. Kita semua sama bareng-bareng ya kan, satu aspal mencari penghasilan nafkah yang untuk berkeluarga gitu kan, untuk anak istri di rumah gitu kan, sama-sama. Karena memang benar-benar unik kalau kita membahas tentang dunia pergojekan dari dulu sampai sekarang gitu teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe channel saya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.